Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini di sesi yang kedua. Pembelajaran kita di sesi akan membahas yaitu tentang unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Namun sebelum Mister mulai, sengaja Mister hari ini memakai face ya, pelindung muka ya. Tujuannya ada mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya wabah pandemi COVID ini masih terjadi di sekitar kita. Nanti anak-anak, kalaupun ini pesan sebetulnya yang ingin Mister sampaikan bahwasanya kalau kalian keluar kemana saja, tetap gunakan alat pelindung diri atau APD, yaitu berupa masker maupun dalam bentuk face shield seperti ini ya, face protective atau perlindungan muka, sehingga nanti kita bisa terhindar atau mengurangi minimal resiko terjadinya penularan COVID-19. Nah, masih temanya yaitu Indonesia Maju 75 tahun, Dirgahayu Indonesia. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut untuk materinya. Tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat memahami isi dongeng. Kedua, siswa mampu menganalisa unsur-unsur dalam cerita atau dongeng. Yang ketiga, siswa mampu membaca cerita atau dongeng dengan ekspresi yang tepat. Lanjut. Unsur-unsur dalam dongeng. Nah, pertama kita harus bicara tentang ciri-ciri dongeng. Dongeng memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan jenis karya sastra lainnya. Adapun ciri-ciri dari dongeng antara lain: 1. Memiliki alur yang sederhana. Cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya disampaikan secara rinci. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita penghantar tidur. Dan yang terakhir, pada umumnya dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Berikutnya, struktur dongeng atau cerita. Strukturnya itu ada secara umum terdiri menjadi dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Biasanya dalam pendahuluan itu ada bagian pengantar cerita dongeng, kemudian dibuat untuk menjelaskan isi dari dongeng tersebut. Kemudian yang kedua, isi dongeng atau peristiwa pokok atau peristiwa yang terjadi atau bagian utama yang terpenting dari sebuah dongeng, di mana isinya akan menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Berikutnya, penutup, yaitu bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam dongeng. Apa sih intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat atau bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah dongeng. Dalam setiap cerita dongeng mengandung unsur intrinsik yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Adapun unsur-unsur intrinsik dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema yaitu gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Ada dua jenis tema yang ada dalam sebuah cerita, yaitu tersurat dan tersirat. Unsurnya ada tema yang tersurat, ada yang tersirat. Maksudnya tersurat itu ada di dalam cerita dongeng, ada terlihat dari gambaran dongengnya, itu tersirat. Berikutnya ada latar. Latar yaitu keterangan mengenai ada ruang, ada waktu, ada suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam dongeng. Ya. Ada latar ruang, berarti di mana kejadiannya? Hutankah, di rumahkah, di sawahkah, di jalankah, di mana itu dongeng? Waktu, kapan waktu terjadinya itu latarnya? Itu bisa pagi hari, bisa sore hari, bisa siang hari, bisa tengah malam, ataupun waktu yang lain. Waktu apa? Waktu misalkan sedang tidur, sedang beristirahat, atau sedang melakukan aktivitas yang lain, ya itu waktu, latar waktu. Kemudian suasananya
Suasananya bagaimana? Apakah mencekam atau menakutkan atau ceria, menyenangkan? Nah, itu adalah latar. Nah, itu yang dimaksud dengan latar. Berikutnya alur. Alur yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Alur akan memudahkan memahami isi cerita. Itu alurnya harus dari depan ceritanya mundur ke belakang atau dari belakang maju ke depan. Waktunya, alur waktunya bagaimana? Itu alur, rentetan ceritanya bagaimana. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh yaitu para pelaku di dalam dongeng, yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerita. Itu semua tokohnya, itu mau menjadi peran utama, menjadi peran pembantu, itu disebut tokoh dalam dongeng. Ataupun orang yang di situ cuman sebentar misalkan melakukan sesuatu, termasuk tokoh juga. Nanti punya karakter dia. Nah, kemudian berikutnya yaitu penokohan. Yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan wataknya dalam cerita atau dongeng, baik itu karakter, sifatnya, dan kondisi fisik para tokoh. Berikutnya ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng atau dari sudut mana pengarang memandang cerita. Kemudian ada lagi majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan. Bagaimana gaya bahasanya? Susah dipahami atau mudah dipahami dongeng itu? Nah, itu disebutnya majas. Kalau memang susah dipahami cerita dongeng itu, berarti majasnya itu penggunaan gaya bahasanya itu sulit untuk dicerna. Tapi kalau biasanya dongeng itu majasnya itu sederhana atau mudah dipahami. Gaya bahasa digunakan dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek-efek tertentu sehingga membuat cerita dongeng menjadi lebih hidup. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita atau dongeng untuk pembaca. Jadi setelah orang membaca, mempelajari dongeng tersebut, bisa dapat pesan moralnya apa, bisa diambil dijadikan pedoman hidupnya. Jadi misalkan kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain, kita harus berbagi satu dengan yang lain. Itu contoh-contoh pesan moral yang ada dalam sebuah dongeng atau cerita. Nah, begitulah unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Ada tema, ada latar, ada alur, ada tokoh, dan ada sudut pandang, ada majas, ada amanat. Dan nanti di dalam latar ada latar waktu, ada latar ruang, ada latar suasana, dan seterusnya. Nanti kalian baca sendiri handout-nya. Mister cek dulu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis dongeng. Dongeng itu ada beberapa jenis yang kita kenal berdasarkan ciri khasnya atau isi ceritanya masing-masing. Ada yang disebut dengan mite atau mitos. Adalah jenis yang menceritakan hal-hal berhubungan dengan makhluk halus, jin, setan, dewa, dewi. Beberapa contoh mitos tentunya atau mite adalah Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Laweyan, Kunyang, dan lain-lain. Ada hantu pocong, itu termasuk mite. Kemudian sage, ada sage, yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, kesaktian, kebaikan, dan seterusnya. Contoh sage adalah Calon Arang, Ciung Wanara, Erlangga, dan lain sebagainya. Kemudian fabel. Fabel yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku seperti manusia. Contoh kancil, buaya, semut, belalang, dan lain-lain. Berikutnya ada legenda, yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi, tapi tidak dianggap suci atau sakral. Contohnya Lutung Kasarung, Danau Toba, Batu Menangis, dan lain-lain. Berikutnya ada parabel, yaitu jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral agama atau pendidikan lainnya yang disampaikan